Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berjumpa di hari Senin 31 Juli 2023 dalam program Renungan Harian Keluarga. Tentu mari kita saat ini kita tunduk dan berdoa memohon tuntunan Tuhan untuk kita beribadah kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga hari ini. Kami bersyukur untuk hari baik, kami bersyukur untuk waktu yang Engkau beri, kami bersyukur pula untuk kekuatan kesehatan umur panjang yang Engkau beri. Saat ini kami hendak lagi membaca kebenaran firman Tuhan. Kami memohon ya Tuhan Engkau menerangi hati kami, pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman Tuhan dan melakukannya di tengah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami siap membaca mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, kita hendak membaca firman Tuhan dalam kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan seperti ini. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan dari perak kepunyaanku sendiri. Saudaraku, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita merenungkannya dengan judul Cintailah Rumah Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, cinta adalah suatu emosi dari afeksi yang kuat dan ketertarikan pribadi. Cinta juga dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seseorang akibat faktor pembentuknya. Dalam konteks filosofi, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan, belas kasih, dan kasih sayang. Cinta atau kasih Tuhan Allah membuat Ia rela menyelamatkan manusia dari dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus. Walaupun manusia kadangkala tidak mencintai Tuhan Allah dan gerejanya. Saudara, Daud adalah sosok raja yang dipilih Tuhan Allah dan memberi hidupnya baginya. Ia selalu mau mendengar dan melakukan kehendak Tuhan Allah dalam hidupnya. Daud sangat merindukan untuk membangun rumah Allah. Ia teringat akan rumah di mana ia menemukan kedamaian dan cinta yang tidak pernah didapatkan dari tempat lain, sebagaimana kata firman dalam Mazmur 42 ayat 5. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Api cinta Tuhan Allah itulah yang membakar hati dan semangatnya untuk merencanakan pembangunan bait suci. Maka sebagai tambahannya untuk kelancaran pembangunan rumah Tuhan, Dia telah menyediakan emas dan perak dari kepunyaannya sendiri. Hal itu diberikan Daud sebagai bentuk rasa cintanya terhadap rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu bukanlah soal gedungnya, tetapi persekutuan orang-orang percaya. Sebab kehadiran Tuhan Allah di tengah-tengah umatnya adalah alasan mengapa kita perlu merindukan dan mencintai rumah Tuhan. Maka biarlah kecintaan kita terhadap rumah Tuhan akan membakar hati kita, memiliki kerinduan untuk selalu datang ke rumah Tuhan. Sebagai keluarga Kristen, kita diajak agar merindukan suasana yang penuh dengan cinta kasih, sukacita,
dan bersemangat untuk selalu datang ke rumah Tuhan. Datanglah dengan membawa korban persembahan dengan rela hati, serta mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Tujuannya agar kita bisa bertemu, bersekutu, beribadah bersama-sama sebagai suatu persekutuan umat percaya. Dengan demikian, kita boleh saling menguatkan dan mendoakan. Orang tua berdoa bagi anak-anak. Demikian juga anak-anak berdoa bagi orang tua. Karena Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus menghendaki supaya sebagai keluarga Kristen kita tetap memuliakan dan menghormati Tuhan Allah yang adalah pemilik kehidupan sambil tetap menjaga kecintaan terhadap rumah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena anugerah keselamatan yang Kau beri bagi kami sebagai umat-Mu. Kini kami hidup dari anugerah kasih-Mu itu. Walaupun seringkali kami lupa mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan beri, bahkan lupa bersyukur atas setiap limpahan berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tapi biarlah dengan kebenaran firman yang kami baca dan renungkan saat ini, membawa kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mencintai persekutuan, mencintai rumah Tuhan, tempat persekutuan kami, yaitu gereja-Mu. Karena itu ya Tuhan, biar Engkau menuntun perjalanan kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya. Ketika melewati berbagai tantangan kesulitan hidup, iman kami tidak goyah, iman kami tetap teguh, karena kami memiliki Yesus Kristus sebagai kepala gereja, Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka berkatilah persekutuan umat-Mu, Jemaat Maranatha Pas Selatan, dimanapun berada saat ini. Semua dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, kiranya ya Tuhan, Engkau berkati. Bahkan Engkau memberkati setiap umat dan jemaat-Mu yang tekun dan setia mengikuti program renungan harian keluarga ini. Diberkati oleh Tuhan. Usaha dan pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Kehidupan rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Anak kami dijaga dilindungi oleh Tuhan. Bahkan masa depan dari anak-anak kami biarlah ada di dalam Engkau Tuhan. Bapa, berkatilah semua hamba-hamba-Mu, diaken, penatua, pendeta, atau siapapun yang memberi diri dalam pekerjaan pelayanan, diberkati oleh Tuhan, termasuk yang ada di Jemaat Maranatha Pas Selatan, diberkati oleh Tuhan. Pemerintah kami terus diberkati oleh Tuhan. Tim multimedia diberkati ketika mereka dengan talenta yang Engkau berikan dipakai untuk memuliakan Tuhan, sehingga menghadirkan renungan harian keluarga ini diberkati oleh Engkau. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah, tumbuhkan selalu rasa cinta kami terhadap Engkau, bahkan terhadap rumah-Mu, sehingga mendorong kami untuk selalu datang bersekutu beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, demikianlah program renungan kita di saat ini. Semoga ini memberkati, memberi inspirasi bagi saudara-saudara. Dan jangan lupa terus ikuti program ini. Tuhan memberkati. Shalom.